Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat. 1. Organisasi Persaudaraan Advokat Profesi Nusantara Kepengurusan Sugeng Teguh Santoso SH. 2. Organisasi Kongres Advokat Indonesia Kepengurusan Siti Jamalia Lubis SH. 3. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Kepengurusan Bakri Remang. 4. Perhimpunan Advokat Indonesia Kepengurusan Dr. Junifer Girsang SH.MH di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hari ini Rabu 20 Desember 2023 dimulai. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat dibuka. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara atau Pradi Pergerakan Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Peradri dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah janjinya. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 3062-KPT-W3-SK.HK1.2.5 Romawi 12-2023 tentang pengambilan sumpah janji advokat Peradi Pergerakan KAI Peradri Peradi DPN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang pengambilan sumpah janji advokat Peradi Pergerakan KAI Peradri Peradi DPN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 20 Desember 2023, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanda tangan cap Rocky Panjaitan. Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 3060-SK.W3-SK.HK1.2.5 Romawi 12-2023 tentang pengambilan sumpah janji advokat Peradi Pergerakan KAI Peradri Peradi DPN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2023. Nama-nama dari Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara Peradi Pergerakan yang akan diambil sumpah janjinya. Nomor 1, Ndus Lambertus SH. Nomor 2,
Fadila Samaila SH MH. Nomor 3, Syafril Evantri SH. Nama-nama dari Kongres Advokat Indonesia KAI yang akan diambil sumpah janjinya. Nomor 1, Basodin SHMH. Nomor 2, Laode Muhammad Isman Hardian Sabariun SHMH. Nomor 3, Firya Suprayogi Yusuf SHMH. Nomor 4, Juapril SH. Nomor 5, M. Ismail Ma'al SH. Nomor 6, Muhammad Tahir SHMH. Nomor 7, Ida Royani SH. Nomor 8, Muhammad Zulkifli Laniasa SH. Nomor 9, Desti Urfan SH. Nomor 10, Rizky Sriwahyuningsi SHMH. Nomor 11, Laode Yusri Baini SH. Nomor 12, Rafdidiar Nata Saputra Pombala SH. Nomor 13, Kari Muldani SH. Nomor 14, Dr. Winner Agustinus Siregar SHMH. Nomor 15, Muhammad Ali Akbar SH. Nomor 16, Imran SH. Nomor 17, Dasyat Rengga SH. Nomor 18, Ilham Bintang Jaya SH. Nomor 19, Effendi Kalimudin SHMH. Nomor 20, Agus SHMH. Nomor 21, Inengah Suwaryo SHMH. Nomor 22, Magner Sinaga SHMH. Nomor 23, Andi Sundaryati SH. Nomor 24, Ladane Ibas SHMH MMPD. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Peradri yang akan diambil sumpah janjinya. 1, Ahmad Nur Ihsan Hidayat SH. Nomor 2, Satriadin SH. Nomor 3, Muhammad Sudirman SH. Nomor 4, Samsidar SH. Nomor 5, Nurhaini SPDI SH. Nomor 6, Andi Samsuryati SH. Nomor 7, Erna Siti Nursia SH. Nomor 8, Ayu Ardini SH. Nomor 9, Asriyadi SH. Nomor 10, Hairil SH. Nomor 11, Zulkifli SH. Nomor 12, Mursid Ahraman SH. Nomor 13, Ardiman SH. Nomor 14, Ardani SH. Nomor 15, Yani SH. Nomor 16, Untung Wijaya SH. Nomor 17, Laurentius Nong Nalu SH. Nomor 18, Rusyadi Waginopo SH. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi yang akan diambil sumpah janjinya. Nomor 1, Amrin SHI. Nomor 2, Arya Mutakin Fauzi Rahman SH. Nomor 3, Asrul Badawi Asis SH. Nomor 4, Desi Damayanti SH. Nomor 5, Eprit SH. Nomor 6, Erik Setiawan SH. Nomor 7, Laode Dedi Abdullah SHMH. Nomor 8, Laode Muhammad Zulfijar SH. Nomor 9, Laode Salama SH. Nomor 10, Luki Reski Saputra SH. Nomor 11, Megi SHMH. Nomor 12, Muhammad Amsar SOSI SH. Nomor 13, Muhammad Takdir Al-Mubarak SHMH. Nomor 14, Muhammad Wahyudin Naskun SHMH. Nomor 15, Reski Amelia SH. Nomor 16, Ripaldi Rusdi SH. Nomor 17, Saddam Hussein SH. Nomor 18, Samrin Madu SSH. Nomor 19, Siti Nurbanani Amin SH. Nomor 20, Sri Wulandari SH. Nomor 21, Wiranto Yusuf SH. Nomor 22, Yusran Yastono Yasin Idrus SH. Nomor 23, Laode Akbar Alikan SH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanda tangan cap Rocky Panjaitan.
Persiapan pengambilan sumpah janji advokat. Kepada yang mewakili masing-masing agama disilahkan mengambil tempat. Para rohaniwan dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kata-kata pengambilan sumpah. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam, Katolik, Kristen, agama Hindu. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali disadari, bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati saudara. Selanjutnya ikuti lafal sumpah atau janji yang saya pandu sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Hindu, Om Ata Paramawisesa, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik dan Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama mengikuti lafal sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama, atau cara apapun juga, tidak memberikan, atau menjanjikan barang sesuatu, kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan
tidak akan memberikan janji sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lain agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Katolik, Kristen, Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Untuk yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Para rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kepada yang mewakili masing-masing agama disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah janji advokat secara simbolis. Kepada advokat yang mewakili disilahkan mengambil tempat. 1. Fadila Samaila SHMH. 2. Effendi Kalimudin SHMH. 3. Laurentius Nongnalu SH. 4. Samrin Madu SSH. 'Penanda tanganan secara simbolis dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah janjinya. 1. Fadila Samaila SHMH. 2. Effendi Kalimudin SHMH. 3. Laurentius Nongnalu SH. 4. Samrin Madu SSH.
Selanjutnya, oleh anggota Majelis Sidang Terbuka, anggota Majelis 2, Bapak Dr. Agus Setiawan, SH.MH. Selanjutnya, anggota Majelis 1, Bapak Adar SH.MH. Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilahkan kembali ke tempat semula. Jalan. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hadirin disilahkan mengambil sikap istirahat. Istirahat di tempat. Rep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mulia Bapak Hakim Tinggi yang hadir pada acara hari ini, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, seluruh pejabat kepanitraan dan sekretariatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya muliakan para pengurus Peradi, Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara, Peradi Pergerakan, dan Peradri yang hadir pada hari ini, pagi ini, dan juga yang saya muliakan para rohaniawan. Terima kasih berkenan hadir. Para undangan hadirin seluruhnya yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu, dan secara khusus para advokat yang baru diambil sumpahnya pada pagi ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dan dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Dan acara pengambilan sumpah advokat ini telah terselenggara dengan baik dan lancar sebagaimana kita saksikan bersama. Saudara-saudara, menurut Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji sungguh-sungguh
di hadapan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya. Nah, ini yang perlu diingat ya, domisili hukumnya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 73 tahun 2015, tanggal 25 September tahun 2015, pada intinya menyatakan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia diberi kewenangan mengambil sumpah advokat dari organisasi advokat manapun tanpa memandang latar belakang organisasinya. Hari ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan dan mengambil sumpah 68 orang advokat dengan mengucapkan lafal sumpah di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, saudara-saudara telah mendapat legalitas. Ingat ini, saudara sudah mendapat legalitas pada hari ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi saudara sebagai advokat. Pada hari ini, saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai advokat dan sudah boleh beracara di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Masyarakat telah menunggu uluran tangan saudara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Saudara-saudara advokat yang baru diambil sumpah dan hadirin yang saya muliakan, acara pengambilan sumpah bukan sekedar seremonial, tetapi mengandung makna, adalah sebuah pengukuhan atas jabatan, juga adalah sebuah amanah yang diberikan negara kepada para advokat. Lafal sumpah yang baru saudara ucapkan adalah sumpah dan janji di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan banyak orang. Maka amanah dan kepercayaan itu haruslah diterima dengan rasa penuh tanggung jawab, serta dedikasi integritas moral yang tinggi, dan sikap profesional sebagai advokat. Pasal 5 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat adalah sebuah profesi yang memberikan layanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum kliennya. Karena itu pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bersifat luas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sekarang ini penting saudara membangun brand. Ya. Pengacara advokat itu adalah kepercayaan. Kenapa seorang hakim yang dipecat tidak laku? Kalau saya konglomerat, tidak akan pernah saya pakai hak advokat hakim yang dipecat. Karena jika dia tidak setia dalam perkara kecil, maka dia tidak setia dalam perkara besar. Jika dia telah mengkhianati jabatannya sebagai hakim, tentu dia juga akan merugikan orang lain. Jabatannya aja nggak ditinggalkannya, tidak dia bertanggung jawab. Nah, berarti trust itu penting. Seorang konglomerat sebelum memilih advokat, dia akan searching nih, teliti nih, apakah betul-betul membela kepentingannya atau bermain dua kaki. Saya pernah menghukum, tahun 2002 saya hakim Jakarta Selatan, seorang advokat yang sengaja mengalahkan kliennya. Mulai sekarang masukkan dalam alam bawah sadar saudara, jangan pernah merugikan klien saudara. Saudara tidak jadi apa-apa. Bela kepentingan saudara. Saya hukum penjara. Saya masuk kantor, di meja saya di Jakarta Selatan ada perkara pidana, saya lihat diserahkan panitera. Loh, PP. Saya baca advokat ditahan oleh Polda Metro Jaya. Saya baca di situ ada putusan buktinya perkara perdata. Saya lihat perkara perdata itu kalah. Jadi dilaporkan oleh si kliennya nih, prinsipalnya. Rupanya kliennya ini, Bapak Ibu semua tolong perhatikan ini, kliennya ini prinsipal mengasih surat asli, tapi tidak diserahkannya
di persidangan supaya kliennya itu kalah. Lalu si kliennya ini, si pelapor ini tanya advokat yang lain, kok saya kalah, saya punya asli? Lah, Bapak kan tidak punya asli, ada aslinya, saya serahkan kepada advokat itu. Jadi sengaja mengalahkan kliennya. Ada beberapa faktor. Pertama, jangan-jangan pihak kliennya itu teman dia lah, advokat itu, satu profesi. Atau juga dia dibayar. Saudara dapat berapa? 300 juta ini 400 juta kalahkan klien saudara. 2 kaki dia. Jangan pernah lakukan itu, saudara akan tenggelam. Karena mereka punya doa supaya saudara diajab. Ini saya hukum penjara dia. Itu poin pertama. Saudara kan tidak jadi apa-apa. Saya lihat Mulia Lubis, banyak pengacara besar pernah sidang sama saya. Mulia Lubis itu bagus. Ya, semua OJK Legis, Hotma Sitompul, Ruth Sitompul, pernah sidang sama saya semua itu. Dan saya tidak main-main sebagai hakim. Mereka patuh dan semua. Profesor Dr. Indrianto Sinuwaji, saya menangani perkara-perkara besar. Ya, hakim itu harus beribawa. Ya. Dan mereka betul-betul membela kliennya. Dan tidak mau mengurus-urus kepada hakim, yang betul-betul profesional itu. Kalau saya lihat Mulia Lubis, ya bagus dia. Bapak Ibu semua, advokat adalah sebuah profesi yang memberi layanan hukum yang sangat baik kepada masyarakat, di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan yang terpadu, namanya criminal justice system. Antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, advokat, dan hakim, bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi saudara adalah bagian dari penegak hukum, tanpa mempengaruhi independensi masing-masing. Terpadu dalam satu sistem peradilan maksudnya adalah terpadu dalam hubungan antara penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat yang bertujuan agar profesi peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam melaksanakan penegakan hukum, sesuai fungsi masing-masing agar tercapai keadilan yang didambakan pencari keadilan atau justiciability. Hadirin yang saya muliakan, ya saya ingin menyampaikan di sini kami betul-betul melayani masyarakat, tidak ada di sini apapun biaya-biaya ya. Dalam rangka melaksanakan sistem e-digital peradilan, yaitu e-court e-litigasi Mahkamah Agung sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2018, baik di dalam peradilan pidana, perdata, peradilan agama, tun, dan militer. Saudara bisa sidang itu. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan termaksud para advokat, pengacara, sudah siap dengan sistem elektronik tersebut. Ya saya lihat advokat-advokat muda sudah biasa dengan IT ya. Semua pengacara diwajibkan mempunyai email dan seluruh perangkat elektronik karena semua sistem pekerjaan memakai sistem elektronik yang nantinya menuju peradilan yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, sampai putusan, banding, kasasi, serta PK, dan semuanya hal yang berkaitan dengan peradilan memakai sistem elektronik. Sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, perpanjangan penahanan, sekarang sudah diterapkan melalui e-berpadu. Saya hanya tanda tangan digital memperpanjang tahanan terhadap terdakwa itu. Sita dan putusan dan sebagainya. Pengajuan gugatan ke pengadilan maupun upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Memakai sistem elektronik yang dikenal dengan e-filing, e-payment, e-doc, dan sebagainya. Dengan sistem elektronik ini diharapkan pertemuan langsung. Nah tujuannya apa membangun IT itu Mahkamah Agung itu? Diharapkan pertemuan langsung aparatur pengadilan dengan masyarakat dan penegak hukum lainnya, termasuk advokat, pengacara, dilakukan sekecil mungkin, bahkan dihindari. Sistem ini dibangun untuk menghindari adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Suap, gratifikasi, dan segala bentuk KKN harus dihilangkan. Untuk itu para advokat harus siap dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti sistem e-court dan e-litigasi sehingga peran advokat dapat lebih maksimal. Kami juga sedang berupaya mewujudkan performa pengadilan yang unggul atau prima, Indonesian Court Performance Excellent, untuk melakukan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat.
Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar. Tentu kami memerlukan advokat yang bebas pula, yang independen, yang mandiri bertanggung jawab demi terselenggaranya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Para advokat yang baru diambil sumpahnya Peradi 23 orang, Kongres Advokat Indonesia 24 orang, KAI ya, Peradri 18 orang, dan Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara Pergerakan 3 orang. Saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menjaga status profesi advokat, agar menjunjung tinggi kode etik advokat, berintegritas, jujur, dan adil, selalu belajar, agar saudara terampil dalam beracara, dan tampil sebagai advokat yang berintegritas, berkualitas, memiliki nama baik. Ya, sangat penting memiliki nama baik. Trust ya, di bisnis itu kepercayaan adalah nomor satu. Profesi advokat adalah profesi yang membangun kepercayaan. Ya. Jadi iklannya dari mulut ke mulut, orang itu bagus, pakailah itu. Tapi kalau sudah seperti yang saya hukum itu, dia sengaja mengalahkan kliennya, akhirnya masuk Cipinang juga, dan merasakan dinginnya tahanan itu. Perlu saya beritahu kepada saudara-saudara semua, bahwa dalam setiap acara penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melakukan pungutan apapun, baik biaya administrasi maupun biaya konsumsi. Penyelenggaraan acara penyumpahan ini, dalam penyumpahan ini, saudara tidak dikenai biaya apapun di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Peserta advokat yang akan disumpah hanya wajib membayar penerimaan negara bukan pajak, PNBP 10.000. Hanya itu yang saudara bayar. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2009. Dan uang yang 10.000 ini akan disetorkan ke kas negara. Kami memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, termasuk bagi calon advokat yang akan disumpah di kantor ini. Jika ada pungutan-pungutan itu organisasi saudara, tapi di sini tidak ada. Ya, kalau saudara ke organisasi itu silakan. Ya, tapi di pengadilan tidak ada. Saya dulu ketua pengadilan Gorontalo di Riau, tidak boleh ada pungutan, apapun itu. Untuk kelancaran dan ketertiban personel advokat yang akan disumpah, tolong diperhatikan kepada organisasi advokat ini. Saya meminta kepada para organisasi advokat, dan saya ingatkan, ketika saudara memberikan daftar nama-nama calon advokat yang akan disumpah, harus sudah melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jadi nama dan persyaratan administrasi sudah clear dipenuhi ketika mengajukan permohonan penyumpahan advokat ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan penyumpahan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hanya yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dilakukan penyumpahan. Jangan diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara apabila belum memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan Undang-Undang Advokat. Juga terkait KTP, ini penting ini. KTP peserta yang akan disumpah harus KTP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di provinsi ini. Apa dasar hukumnya? Sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tentang advokat tahun 2003 itu disebutkan di situ. Jadi banyak, waktu saya ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, banyak datang dari Jakarta ke sana, karena dulu saya tidak tertib. Saya bilang tidak boleh. Harus tertib KTP-nya. Bagaimana mereka sudah di sini, suruh pulang. Kita melaksanakan undang-undang. Jadi dulu di sana gampang betul, tidak ada aturan. Setelah saya datang, tidak boleh, harus KTP wilayah itu. Dan ini betul-betul supaya diperhatikan semuanya. Bapak Ibu semua kita membangun, ya. Di sini banyak sekali profesi advokat. Saya dengan Ketua Mahkamah Agung ke Amerika, ke New York, bertemu dengan pengurus di sana namanya ABA, American Bar Association. Waktu itu dari Peradi ada Ponto namanya itu, saya lupa namanya, Ponto sebelum pecah Peradi dengan AI dan sebagainya. Di Amerika itu hanya ada single bar, satu organisasi namanya ABA, American Bar Association. Di seluruh Amerika. Kita banyak sekali nih, dulu Peradi pecah-pecah penjara Ikadin dan sebagainya.
tidak pernah bersatu dan sebagainya. Karena di sana ditentukan mutu dan kualitas seorang advokat itu. Nanti kalau ada organisasi abal-abal nanti merugikan anggotanya dan sebagainya. Jadi kalau ada standar mutu quality controlnya dari organisasi yang besar itu. Di sana kami bertemu juga dengan pimpinan legal aid institution dari semacam bantuan hukum. Jadi saudara itu suatu saat maunya bersatulah dan sebagainya organisasi advokat ini. Dari Pradi dulu ikut waktu itu. Spontoh namanya sama, ada beberapa itu. Dan mari kita bangun. Selanjutnya saya ingin menyatakan kepada saudara supaya saudara adalah kebanggaan keluarga. Saudara sudah menjadi penegak hukum. Ulurkan tangan saudara. Begitu banyak orang yang dicederai keadilannya. Ditangkap sewenang-wenang, tanahnya digugat, padahal dia punya surat dan sebagainya, dikuasain, dirampas dan sebagainya. Ulurkan tangan saudara kepada mereka. Profesi advokat adalah profesi yang mulia. Ya, nobili officio kata orang Itali, officio nobile. Ya. Ini sangat mulia, sama dengan jajaran, makanya hakim juga seperti itu. Saudara adalah bagian dari penegakan hukum. Ingatlah itu, ingat kode etik saudara. Banyak yang melakukan pelanggaran itu akhirnya nggak laku dan sebagainya. Belajar, ya. Terutama hukum acara. Saya lihat banyak sekali orang tidak menghargai sidang juga karena hakimnya main-main. Ditanya, yang advokat ini yang terdakwa ini, saudara lahir di mana? Di tempat tidur. Saudara lahir di mana? Di rumah sakit. Kalau saya hakimnya, saya langsung tahan itu. Kebetulan tidak ditahan. Saudara lahir di mana kata hakimnya? Di rumah sakit Pak katanya. Kan sudah standar bahwa yang ditanya adalah di mana lahirnya, domisili lahirnya, apakah di Temenggung atau di mana gitu. Dia melecehkan persidangan. Jika saya hakim itu langsung saya skor sidang, bikin penetapan langsung tahan. Advokat itu tidak menghargai, sombong dan angkuh. Saudara harus humble. Tidak perlu gini. Kalau ada cincin tidak perlu gini. Biasa saja. Harus rendah hati ya. Banyak pengusaha besar, advokat itu punya pabrik, punya hotel besar, tapi nggak perlu gini deh tuh. Selalu rendah hati ya. Jadi ini ingat momentum ini, seumur hidup saudara. Ya ingat itu, saudara bisa testing jadi hakim nanti. Banyak hakim itu adalah advokat. Testing, karena sudah belajar hukum acara. Bahkan komisi 3 itu semua advokat isinya itu. Ya, saudara sudah di Amerika yang paling top itu ya hukum itu, bukan sosial politik itu. Ya, saya ingin mendorong saudara berhasil. Belalah kepentingan masyarakat yang sewenang-wenang. Banyak juga pemerintah sewenang-wenang mengambil rakyat, tak rakyat tidak diganti rugi dengan baik dan sebagainya. Dan saya mengucapkan kepada saudara dan keluarga ya supaya betul-betul mendukung saudara sebagai advokat. Dan kami minta maaf di sini, kantor kami sedang direvisi, jadi saudara tidak nyaman, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat bertugas kepada saudara-saudara. Semoga saudara-saudara sukses menjalankan tugas profesi yang mulia ini sebagai advokat dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur, dan adil, sesuai dengan lafal sumpah yang barusan saudara ucapkan. Kalau saudara ingat sumpah tadi, merinding kita sebenarnya. Kami hakim ini juga disumpah dengan yang sama. Tetapi semua yang mengingkari sumpahnya akan hancur jika tidak konsisten itu. Dia kira sumpah itu main-main. Banyak hakim yang akhirnya kena dan sebagainya. Kita semua punya tanggung jawab bahwa sumpah itu betul-betul diucapkan kepada Tuhan. Saudara bekerja betul-betul melayani klien saudara, masyarakat dan sebagainya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga saudara-saudara atas penyumpahan yang telah saudara laksanakan pada hari ini. Terakhir saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia, Bapak Imam Supriyadi, Ketua Panitia, dan seluruh anggota panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara penyumpahan ini sehingga terlaksana dengan baik.
Khairul kalam dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat ditutup. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara atau Peradi Pergerakan Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Perhimpunan Advokat Republik Indonesia atau PERADRI, dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Kami nyatakan ditutup. Penyerahan berita acara sumpah janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Baca satu-satu. Kepada para advokat yang disebutkan namanya, disilakan ke depan untuk menerima salinan berita acara sumpah janji advokat. 1. Ndus Lambertus SH. Selamat ya. Dua, Fadila Samaila SHMH. Ya. Tiga, Safril Evantri SH. Ya. Selamat ya. 4. Basodin SHMH. Ya. 5. Laode Muhammad Isman Hardian Sahbariun SHMH. Ya. 6. Wirya Suprayogi Yusuf SHMH. Ya. 7. Ju April SH. 8. Muhammad Ismail Mal SH. Selamat ya Pak ya. 9. Muhammad Tahir SHMH. Ya. Selamat Pak ya. 10. Ida Royani SH. Selamat ya Bu ya. 11. Muhammad Zulkifli Laniasa SH. Selamat ya. 12. Desti Urfan SH. Selamat ya Bu ya. 13.
Rizky Sriwayu Ningsi SH MH. Rizky ya, selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. 14. Laode Yusri Baini SH. Ya, selamat ya Pak ya. 15. Rafdi Diarnata Saputra Pombala SH. Selamat ya Pak ya. 16. Karimul Dani SH. Ya, selamat ya Pak ya. 17. Dr. Winner Agustinus Siregar SH MH. Selamat ya. 18. Muhammad Ali Akbar SH. Selamat ya Pak ya. Ya. 19. Imran SH. Ya, selamat ya. Ya, 20. Dasyat Rengga SH. ya. Selamat Pak ya. 21. Ilham Bintang Jaya SH. Ya, selamat ya Pak ya. Foto salat. 22. Effendi Kalimudin SH MH. Selamat ya Pak ya. Ya, selamat sukses Pak ya. Oh. 23. Agus SH MH. Yang satu foto organisasi. Ucapan selamat ya, Pak. Oh ya. 24. Inenga Suaryo SH MH. Dua puluh lima. Magner Sinaga SH MH. 26. Andi Sundaryati SH. Iya. 27. Ladane Ibas SH MH MMPD. 28. Ahmad Nur Insan Hidayat SH. 29. Satriadin SH. 30. Muhammad Sudirman SH. 31. Samsidar SH. 32. Nurhaini SPDI SH. 33. Andi Samsuryati SH. 34. Erna ST Nursia SH.
35. Ayu Ardini SH. 36. Asriadi SH. 37. Hairil SH. 38. Zulkifli SH. 39. Mursyid Ar-Rahman SH. 40. Ardiman SH. 41. Ardani SH. 42. Yani SH. 43. Untung Wijaya SH. 44. Laurentius Nonghalu SH. 45. Rusiadi Waginopo SH. 46. Amrin SHI. 47. Arya Mutakin Fauzi Rahman SH. 48. Asrul Badawi Asis SH. 49. Desi Damayanti SH. 50. Eprit SH. 51. Erik Setiawan SH. 52. Laode Dedi Abdullah SHMH. 53. Laode Muhammad Zulfijar SH. 54. Laode Salama SH. 55. Luki Reski Saputra SH. 56. Megi SHMH. 'Izin Pak, di break Pak, di break azan.
57. Muhammad Amsar SOSI SH. Dia tertukar Pak sama yang di sampingnya. Maafnya Pak ya. 59. Muhammad Wahyudin Naskun SHMH. Reski Amalia SH. 61. Ripaldi Rusdi SH. 62. Sadam Husain SH. 63. Samrin Madu SSH. 64. Siti Nurba Nani Amin SH. 65. Sri Wulandari SH. 66. Wiranto Yusuf SH. 67. Yusran Yastono Yasin Idrus SH. 68. Laude Akbar Alikan SH. 'Nggak ada. Sudah semua kan? Tadi sudah dipanggil Pak. 56. Megi SHMH. Sudah Pak. Iya Pak. Tadi saya udah Pak. Iya. Selanjutnya, penyerahan plakat oleh pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia dan Organisasi Kongres Advokat Indonesia kepada pimpinan Pusat Pradi, Bapak Dr. Henry MP Siahaan, SH SPMM, disilakan mengambil tempat. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi disilakan mengambil. Langsung tuh karena itu satunya. Ya ada. Selanjutnya, penyerahan plakat dari organisasi KAI yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SH MH. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan sidang. Hadap kanan.